Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamung Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Candikolo Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Mojopahit mengalami kesadaran untuk menggalang dan menggali, mempertemukan antara Raden Girisawardhana sebagai calon raja dengan Bhre Kertabumi, yang mana saat itu terjadi sebuah insiden di saat Raden Girisawardhana Dyah Suryawikrama akan dilantik menjadi seorang raja Majapahit. Karena di kerajaan Majapahit ini tidak mungkin terjadi vacuum of power yang berkepanjangan terus menerus. Oleh sebab itu, Dewan Saptaprabu berupaya untuk mempertemukan antara Raden Girisawardhana Dyah Suryawikrama dengan sepupunya, yaitu adik sepupunya, Bhre Kertabumi. Ternyata upaya dari Dewan Saptaprabu ini berhasil dengan baik. Kemudian Dewan Saptaprabu akan segera melakukan pelantikan terhadap Raden Girisawardhana Dyah Suryawikrama. Demikian juga Bhre Kertabumi merestui. Tentunya Bhre Kertabumi diberikan kesempatan oleh Dewan Saptaprabu untuk menyampaikan unek-uneknya. Dan di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa unek-unek itu sudah disampaikan. Yang pertama adalah Raden Girisawardhana Dyah Suryawikrama jangan sewenang-wenang dengan para pedagang-pedagang asing atau orang atas angin, dengan alasan mereka itu datang mengais rezeki dan juga membantu perekonomian Majapahit. Kemudian yang kedua adalah agar Raden Girisawardhana di dalam memerintah harus bertindak adil dan bijaksana. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jangan sampai tebang pilih di dalam mengadili masyarakat Mojopahit. Dan yang ketiga adalah sebuah ancaman apabila melanggar dharma yang telah diemban. Oleh sebab itu, Bhre Kertabumi tidak segan-segan akan menurunkan paksa. Oleh sebab itu, apa yang telah disampaikan oleh Bhre Kertabumi itu direstui sekaligus disanggupi oleh Raden Girisawardhana. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Dewan Saptaprabu sudah memutuskan untuk melaksanakan pelantikan Raden Girisawardhana Dyah Suryawikrama, maka semuanya kembali ke daerah masing-masing, termasuk Bhre Kertabumi kembali ke Keling. Pemirsa dimanapun Anda berada, belum genap Raden Girisawardhana menjadi Raja Majapahit, belum genap 1 tahun. Tiba-tiba di perbatasan antara Keling dan Wengker terjadi sebuah insiden yang mana orang-orang Wengker, prajurit-prajurit Wengker secara sepihak menancapkan bendera-bendera
umbul-umbul, cinde kerajaan Wengker. Padahal tapal batas antara Wengker dan Keleng ini sudah ditentukan sebelumnya. Tetapi secara sepihak, pihak Wengker kemudian menancapkan perbatasan, menancapkan bendera-bendera itu melebihi dari perbatasan, masuk ke wilayah Keleng. Kemudian juga bendera-bendera itu juga melampaui dari batas dari kerajaan Daha. Tentu saja para prajurit penjaga perbatasan kemudian melaporkan keadaan itu kepada Bri Kertabumi sebagai penguasa Keleng. Oleh sebab itu, Bri Kertabumi kemudian mengumpulkan para punggawa kerajaan Keleng. Tentu saja Patih dan para Senopati dikumpulkan untuk membahas masalah ini. Dan akhirnya di dalam pembahasan itu Bri Kertabumi memerintahkan kepada Patih dan kepada Senopati Haryo Bangah dan juga seorang Rakrian Temenggung Maheso Jajar untuk memimpin pasukan menuju ke perbatasan. Setelah pertemuan antara Patih Gagak Ketawang, kemudian Senopati Haryo Bangah dan Rakrian Temenggung Maheso Jajar, secara khusus Patih Gagak Ketawang memerintahkan kepada dua orang ini untuk mengemban tugas membawa pasukan sebanyak 500 orang. Karena berdasarkan laporan Telik Sandi bahwa kekuatan orang-orang yang ada di perbatasan, yaitu orang-orang Wengker yang ada di perbatasan Keleng, jumlahnya tidak kurang dari 300 orang. Oleh sebab itu, Patih Gagak Ketawang memberikan sebuah petunjuk agar menampakkan diri 100 orang terlebih dahulu. Kemudian sisanya bersembunyi. Kemudian temui mereka dengan baik-baik. Upayakan jangan sampai terjadi pertempuran. Tetapi apa boleh buat? Kalau mereka diingatkan, ternyata mereka sengaja untuk membuat keributan, sengaja ingin membuat gara-gara. Oleh sebab itu, prajurit-prajurit Keleng diharapkan pantang mundur, maju, bertempur sampai titik darah penghabisan. Itu adalah apa yang disampaikan oleh Patih Gagak Ketawang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dua orang Senopati, yaitu Rakrian Temenggung Maheso Jajar dan Senopati Haryo Bangah berangkat menuju ke perbatasan. Tentu saja kehadiran prajurit-prajurit Keleng yang semuanya berkuda membuat orang-orang prajurit-prajurit Wengker yang menjaga perbatasan itu menjadi kaget, dan mereka berlarian. Tentu saja mereka melaporkan ke
kehadiran orang-orang Keling itu kepada pimpinannya. Nah, setelah prajurit-prajurit Keling hadir yang menampakkan diri adalah 100 orang, maka tampak bermunculan prajurit-prajurit Wengker yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Tetapi mereka tidak ada yang membawa kuda. Akhirnya Senopati Haryobangah mengutus prajurit untuk pergi ke sana menemui prajurit-prajurit Wengker yang ada di perbatasan. Tetapi kehadiran prajurit-prajurit Keling yang menuju perbatasan atas perintah senopatinya, ternyata mereka di sana tidak ada sambutan. Semuanya diam. Tidak ada yang berkata. Sehingga utusan Keling ini yang menemui prajurit-prajurit di perbatasan itu hanya berbicara sendiri karena mereka tidak mendapatkan tanggapan. Nah, oleh sebab itu Senopati Haryobangah menjadi marah. Karena itu dianggap meremehkan dan melecehkan, tidak menghargai. Oleh sebab itu Haryobangah kembali menuju ke perbatasan seorang diri. Kemudian mereka semuanya memperhatikan Haryobangah mencabut bendera itu satu demi satu. Kemudian sambil mengatakan dengan keras, "Aku diperintahkan oleh pimpinan saya, pimpinan Keling, Bray Kertabumi, untuk mencabut bendera-bendera di perbatasan ini. Karena bendera-bendera ini sudah jauh melampaui batas antara Keling dan Wengker." Pemirsa dimanapun Anda berada, walaupun demikian, prajurit-prajurit yang ada di perbatasan itu, prajurit-prajurit Wengker itu, satu pun tidak ada yang berbicara. Dan semuanya tidak ada reaksi. Semuanya diam. Tiba-tiba datanglah pasukan yang lebih banyak lagi dengan berkendaraan kuda. Seakan-akan mereka menunjukkan bahwa prajuritku lebih banyak dari prajuritmu. Tapi mereka diam. Akhirnya Haryobangah mundur. Tetapi aneh, ketika Haryobangah ini mundur, kemudian mereka memberikan isyarat untuk mengepung Haryobangah. Haryobangah seorang diri itu yang dikepung oleh prajurit-prajurit Wengker akhirnya bisa meloloskan diri dan akhirnya menuju ke pasukannya. Dan seketika itu Senopati Haryobangah memerintahkan untuk membuat sebuah taktik strategi perang, yaitu dengan strategi bulan sabit. Formasi perang bulan sabit itu, prajurit-prajurit ini membentuk setengah lingkaran. Kemudian Senopati Haryobangah berada tepat di tengah-tengahnya. Dan karena musuh ini sudah melakukan pengepungan, oleh sebab itu Haryobangah tidak tunggu lama, kemudian mencabut kerisnya dan kemudian diikuti oleh yang lain.
Dan dalam waktu sekejap, Haryo Bangah sebagai seorang senopati memerintahkan maju. Maka terjadilah pertempuran hebat antara prajurit-prajurit kerajaan Keling dan prajurit-prajurit dari kerajaan Wengker. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertempuran ini sungguh sangat sengit. Di saat-saat pertempuran ini sedang menggila, mereka saling membunuh. Maka 400 orang prajurit yang sembunyi itu bermunculan dan ikut membantu, yaitu Senopati Haryo Bangah. Prajurit-prajurit yang bermunculan itu langsung dipimpin oleh Rakrian Temenggung Maheso Jajar. Tentu saja suntikan bantuan tentara prajurit yang sebanyak 400 orang ini menjadikan prajurit-prajurit Wengker menjadi kalang kabut dan mereka dikepung, tidak ada yang bisa keluar. Maka terjadilah sebuah pertempuran hidup dan mati. Akhirnya Senopati Haryo Bangah mencari senopati yang memimpin prajurit-prajurit Wengker. Tidak lain adalah Senopati Wengker. Bertemulah antara Senopati Wengker dan Senopati Haryo Bangah. Perang tanding seorang senopati dan senopati yang lain. Adu kesaktian, adu keahlian di dalam pertempuran, 1 lawan 1. Sedangkan yang lain pun juga perang 1 lawan 1. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja prajurit-prajurit Wengker yang jumlahnya cuma 300 kemudian melawan prajurit-prajurit dari Keling yang jumlahnya 500 orang. Maka kedudukan prajurit-prajurit Wengker ini semakin terdesak. Dan perang tanding antara Senopati Haryo Bangah dan Senopati Wengker ini pun semakin seru. Dan akhirnya pertempuran antara dua senopati ini dimenangkan oleh Senopati Keling, yaitu Senopati Haryo Bangah. Mendengar Senopati Wengker sudah ambruk, tidak bernyawa lagi, akhirnya menjadikan prajurit-prajurit Wengker sudah kecil nyalinya, dan oleh wakil Senopati Wengker diperintahkan agar menyerah, karena dirinya juga bersimpuh menyerah di hadapan Senopati Haryo Bangah. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh dua senopati ini, yaitu Senopati Haryo Bangah dan Rakrian Temenggung Maheso Jajar, mereka berdua akhirnya melepaskan seluruh prajurit Wengker yang tidak terbunuh, yang sudah menyerah. Kemudian diperintahkan untuk membawa mayat-mayat temannya, prajurit yang gugur, termasuk membawa mayat dari Senopati Wengker untuk dibawa ke Wengker. Sedangkan satu orang, yaitu wakil dari Senopati Wengker, yang dibawa menuju ke Keling. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di Keling, maka wakil dari Senopati Wengker ini diserahkan kepada Bri Kertabumi.
Dan oleh Bri Kertabumi, wakil Senopati Wengker ini diperlakukan dengan baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bri Kertabumi berusaha agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, Bri Kertabumi bermaksud membawa masalah ini kepada raja, biar raja yang mengadili. Oleh sebab itu, berangkatlah Bri Kertabumi bersama dengan dua senopati, yaitu Senopati Haryobangah dan Rakrian Temenggung Maheso Jajar, dan beberapa prajurit termasuk Patih Gagak Ketawang juga ikut serta menuju ke Mojopahit, yang membawa orang Wengker yang melakukan huru-hara di perbatasan yang diwakili oleh wakil Senopati Wengker. Akhirnya setelah tiba di Mojopahit, kebetulan di Mojopahit sedang terjadi sebuah upacara, yaitu upacara pemberian gelar dari Raja baru, yaitu Raden Girisawardhana. Dia Surya Wikrama mendapatkan gelar, yaitu gelar Abhiseka. Gelar Abhiseka untuk dirinya diumumkan, yaitu Bri Hyang Purwowiseso. Sehingga Raden Girisawardhana sekarang ini mendapatkan nama baru, yaitu Prabu Bri Hyang Purwowiseso. Nah, setelah upacara ini selesai, maka Bri Kertabumi yang datang dari Keling, yang tidak sengaja pada saat itu bertepatan dengan sebuah upacara, maka setelah upacara itu berlangsung selesai, maka Bri Kertabumi kemudian menyampaikan permasalahan itu di hadapan raja. Permasalahan perbatasan antara Keling dengan Wengker yang disampaikan oleh Bri Kertabumi, bahwa prajurit-prajurit Wengker tanpa sepengetahuan penguasa Keling, secara sepihak prajurit-prajurit Wengker itu kemudian menancapkan bendera-bendera Wengker, tidak tepat di perbatasan, tetapi melampaui perbatasan, sehingga bendera-bendera itu ditancapkan di wilayah Keling. Oleh sebab itu, Bri Kertabumi memohon keadilan dari raja. Pemirsa dimanapun Anda berada, raja saat itu tidak keberatan untuk melakukan pengadilan, tetapi raja menyerahkan itu kepada Adiaksa. Tetapi Adiaksa justru melempar kepada para pemimpin agama untuk mengadili, yaitu mengadili wakil dari Senopati Wengker. Sehingga terkesan raja ini melimpahkan masalah itu kepada Adiaksa, tetapi Adiaksa melemparkan kepada pemimpin agama. Kemudian apa yang disampaikan oleh para pemimpin agama? Pemimpin agama kemudian mengatakan bahwa sebaiknya hukuman itu yang menetapkan adalah pimpinan Wengker. Tetapi aneh,
pemimpin Wengker masih belum diangkat. Sehingga di Wengker belum ada yang memimpin. Karena saat itu Raden Girisawardhana selaku pemimpin Wengker yang sekarang diangkat menjadi raja. Sedangkan pemimpin Wengker masih belum diangkat sebagai pengganti Raden Girisawardhana. Nah, sekarang para pemimpin agama ini mengembalikan agar yang menghukum para prajurit yang melakukan kesalahan tidak lain yang diwakili oleh wakil dari Senopati Wengker. Maka katanya para pemimpin agama itu yang mengadili adalah pemimpin Wengker. Sedangkan pemimpin Wengker belum diangkat. Nah, gelagat seperti ini langsung dibaca oleh Bhre Kertabumi. Gelagat ini menunjukkan bahwa Raden Girisawardhana ingin cuci tangan, ingin lepas tangan. Nah, oleh sebab itu, Bhre Kertabumi karena sudah tanggap masalah itu, akhirnya mengusulkan kepada raja, karena pemimpin Wengker belum ada, maka dia mengusulkan bagaimana kalau yang mengadili adalah penguasa Keling. Ternyata hal itu disetujui oleh raja, disetujui oleh Adiaksa, dan disetujui oleh para pemimpin agama. Akhirnya langsung pemimpin Keling yaitu Bhre Kertabumi memberikan keputusan di tempat itu juga. Wahai prajurit Wengker, yang dalam hal ini diwakili oleh wakil Senopati Wengker, aku akan mengadili kalian. Karena kalian melakukan tindakan-tindakan, menancapkan bendera di perbatasan tanpa seizin penguasa Keling. Tetapi semuanya itu kamu lakukan bukan atas dasar perintah dari pemimpinmu, karena pemimpinmu belum ada. Sehingga kamu tidak dipersalahkan. Sehingga kamu dianggap sebagai orang liar. Kamu dianggap bukan prajurit. Kamu dianggap adalah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan tanpa sebuah komando dari atasan. Kamu bertindak sendiri. Oleh sebab itu, dengarkan baik-baik. Mulai saat itu, kesalahanmu itu saya maafkan. Yang kedua, prajurit-prajurit Wengker yang sudah bertempur dengan prajurit-prajurit Keling yang meninggal, yang gugur di dalam pertempuran. Oleh sebab itu aku perintahkan kepada Patih Gagak Ketawang agar mereka-mereka yang gugur, keluarganya diberikan santunan. Karena mereka gugur bukan atas dasar melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang prajurit, tetapi mereka dianggap orang-orang yang bertindak sendiri tanpa komando dari atasan, karena pimpinan di Wengker belum ada. Oleh sebab itu, kasihan mereka, kirimkan uang kepada keluarga-keluarganya, baik itu yang luka-luka maupun yang meninggal, maka mereka semuanya harus disantuni. Dan yang ketiga, permasalahan ini saya anggap selesai. Untuk itu, aku mohon diri, pemirsa dimanapun Anda berada, sebuah tamparan yang luar biasa
yang ditunjukkan Bhre-Kertabumi di hadapan para pemimpin. Bhre-Kertabumi menunjukkan bahwa raja yang dilantik belum genap 1 tahun ini ternyata bukan raja yang bijaksana, bukan raja yang adil seperti yang diharapkan, mengadili peristiwa yang kecil begitu saja. Mereka merasa takut dan tidak berani melakukan keputusan. Oleh sebab itu, apa yang telah disampaikan oleh Bhre-Kertabumi ini menjadikan gempar di seluruh kerajaan Majapahit. Sehingga pembesar-pembesar Majapahit saat itu menjadi pro dan kontra. Pro dan kontra. Dari kalangan-kalangan para pembesar Majapahit ini, banyak yang mendukung apa yang disampaikan oleh Bhre-Kertabumi. Dan juga kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit yang lain juga banyak yang mendukung Bhre-Kertabumi atas keberaniannya itu. Di antaranya adalah Raja Mataram, Raja Pamotan, Raja Wirabumi, Raja Bali, dan Raja Madura, serta Kahuripan juga mendukung apa yang dilakukan oleh Raden Bhre-Kertabumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga belum genap 1 tahun, raja yang baru ini, yang bergelar Bhre Hyang Purwowiseso ini, kewibawaannya jatuh. Dia dianggap raja yang kurang bijaksana. Dia dianggap oleh banyak orang raja yang kurang adil. Mestinya tidak seperti itu. Jika tahu Wengker itu belum ada penggantinya, atau dia belum mengangkat pemimpin Wengker, maka dirinya yang bertanggung jawab. Karena dirinya sebelum itu adalah Raja Wengker. Dan apabila tindakan-tindakan prajurit Wengker itu melakukan kesalahan, bisa saja raja mengatakan itu bukan atas dasar perintah dari para pemimpin Wengker. Berarti mereka bertindak sendiri. Dan itu dia harus menghukumnya. Mengapa dia tidak berani? Pemirsa dimanapun Anda berada, terus bagaimana kelanjutan cerita ini? Apa yang akan terjadi di kerajaan Majapahit? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini hingga selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.